Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat rolade ayam yang cocok banget untuk dijadikan menu sahur, menu buka puasa, menu bekal anak sekolah, ataupun untuk dijadikan ide bisnis di bidang kuliner seperti makanan frozen food. Jadi bisa digoreng dadakan dengan balutan telur dan disajikan selagi hangat. Kalau belum waktunya digoreng bisa ditaruh di freezer juga. Selain gurih, enak, dan menyehatkan, rolade ini terbuat dari bahan-bahan yang super ekonomis serta cara membuatnya pun sangat mudah. Teman-teman pasti bisa membuatnya sendiri di rumah. Untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini tanpa skip untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama siapkan bahan isiannya. Ada 500 gram filet ayam. Ini sudah saya cuci bersih dan dipotong kecil-kecil agar mudah untuk dihaluskan. Kemudian 1 buah wortel diparut, 3 batang daun bawang iris halus, 6 siung bawang putih, 1 butir telur, 60 gram tapioka, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 kuku pala, dan 30 gram terigu protein sedang. Sedangkan untuk bahan kulitannya siapkan 3 butir telur, 50 ml air, 2 sendok makan maizena, dan 1 sendok teh garam. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan semua bahan kulitan secara bertahap mulai dari maizena, garam, telur, lalu air, lalu aduk-aduk dengan whisk hingga semua bahan tercampur merata. Kurang lebih teksturnya seperti ini. Jika sudah, lalu sisihkan. Kemudian nyalakan api kompor dengan tekanan cenderung kecil. Olesi teflon dengan minyak sayur tipis-tipis saja. Jika suhu teflon sudah panas, tuang 1 hingga 2 sendok sop adonan bahan kulitan. Goyang-goyangkan teflon secara melingkar dan ratakan adonan. Jika pinggiran adonan telah kering terlepas dari teflon, tandanya kulitan sudah matang dan pindahkan ke piring lainnya. Lalu lakukan secara berulang langkah-langkah ini hingga adonan kulitannya habis. Di sini saya jadikan 4 lembar kulitan dengan menggunakan diameter teflon 20 cm. Untuk ketebalannya lumayan ya teman-teman. Jika ingin dibuat menjadi 5 lembar kulitan juga tidak apa-apa, cuma nanti memang jadi agak lebih tipis ya. Nah, ini kulitan roladenya sudah jadi. Kemudian angin-anginkan terlebih dahulu hingga memiliki suhu ruang agar tekstur permukaannya tidak rapuh dan tidak mudah sobek nantinya ketika diberi isian. Selanjutnya haluskan daging dicampur 1 butir telur. Nah, teksturnya seperti ini. Lalu goreng atau bakar bawang putih terlebih dahulu. Fungsinya agar menghasilkan aroma yang sedap ketika dicampurkan dengan adonan isian nantinya. Campurkan pala ke dalam bawang putih yang telah digoreng sebelumnya, lalu haluskan hingga teksturnya seperti ini. Seriusan, ini aromanya wangi banget, khas pala, dan dikolaborasikan dengan gorengan bawang putih. Dijamin siapapun pasti akan menyukai rolade ini. Oke, lanjut. Kemudian campurkan bumbu halus ke dalam ayam. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Setelah itu campurkan parutan wortel ke dalam adonan. Kemudian aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Oh iya, jangan lupa tambahkan irisan daun bawang, kemudian tuang garam dan kaldu bubuk. Yang terakhir tapioka, lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata. Kurang lebih konsistensi adonannya seperti ini. Selanjutnya ambil 1 bagian kulitan lalu bentangkan. Selanjutnya beri isian secukupnya. Di sini saya membagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Lalu gulung adonan perlahan hingga ke ujung. Oh ya, jangan lupa kurangi isian di pinggiran adonannya ya, agar tidak bocor keluar sehingga mengurangi resiko bentuk rolade menjadi tidak rapi. Tekan-tekan agar isian terkunci dan tertutup kulitan, terutama di bagian sisi kanan kirinya juga. Lalu selanjutnya bungkus rolade dengan daun pisang. Ini daun pisangnya sudah saya angin-anginkan di atas api kompor agar teksturnya menjadi layu dan tidak mudah koyak. Kemudian kunci sisi kanan kiri bungkusan daun pisangnya dengan menggunakan lidi atau staples. Gunting dan rapikan ujung sisi kanan kirinya. Nah, lakukan berulang hingga semua adonan habis ya. Selanjutnya panaskan panci kukusan. Jika panci kukusan telah panas dan mendidih,
Masukkan semua adonan rolade yang telah selesai dibungkus ke dalam panci kukusan. Kemudian kukus selama kurang lebih 30 hingga 40 menitan sampai daun pisangnya berwarna layu kecoklatan. Nah, ini roladenya sudah matang. Angkat dan pindahkan ke wadah lain agar suhu panasnya segera hilang dan dapat dimasukkan ke dalam freezer. Ini saya coba buka satu bungkus dan saya iris bagian tengahnya untuk memastikan bahwa permukaan dalamnya benar-benar matang merata. Wah, seriusan ini karena masih panas dan masih ada uap panasnya. Aroma pala dan bawangnya berpadu dengan daging. Memberikan cita rasa khas rolade yang lezat pastinya. Tuh ya, bisa dilihat tekstur dalam roladenya beneran ngedaging banget dan matang merata. Gimana teman-teman, tertarik untuk mencobanya sendiri di rumah? Cara membuatnya mudah banget bukan? Jadi nanti bisa dipakai untuk menu sahur, sehingga tidak perlu pusing harus ribet masak dini hari. Kalau bangun mepet waktu sahur pun tidak perlu panik, karena dimakan langsung juga bisa loh. Karena ini memang sudah matang. Kalau mau digoreng juga boleh banget. Bisa diberi balutan kocokan telur sebelum digoreng. Terus dicocol pakai saus dan disantap dengan nasi panas. So yummy. Nah, kurang lebih teksturnya menjadi seperti ini bila digoreng menggunakan kocokan telur ya teman-teman. Untuk bekal anak sekolah juga oke banget nih. Untuk menu buka puasa pun pasti anak-anak di rumah bakal lahap banget makannya. Nah, sekarang saya ingin mencoba mencuilnya dengan sendok dan kita lihat tekstur dalamnya setelah digoreng. Wow! Baik dikukus saja ataupun kemudian digoreng, teksturnya beneran ngedaging banget dan gak berubah ya. Tetap terlihat enak dan sangat lezat. Ini menurut saya sangat direkomendasikan jadi santapan menu keluarga di rumah. Rasanya beneran seenak itu loh teman-teman. Perpaduan cita rasa ayam, bawang, sayuran, dan pala yang khas membuat rolade ini nagih banget. Ini bisa dijadikan ide bisnis frozen food juga ya. Ini mantap dan terbaik. Yuk teman-teman segera mencobanya di rumah. Dijamin cita rasanya nggak bakalan fail dan bisa dijadikan stok makanan di kulkas, digoreng sewaktu-waktu. Jika tidak ada daun pisang, teman-teman bisa membungkusnya menggunakan plastik wrap ataupun plastik bening yang panjang biasanya digunakan untuk membungkus es mambo. Tapi menurut saya lebih lezat dan memberikan aroma sedap yang khas apabila dibungkus menggunakan daun pisang. Oke teman-teman, cukup segini dulu ya kupas tuntas resep kali ini. Happy trying at home!